Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali malam ini untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan satu pujian, Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Malam ini kami bersyukur kalau kau pertemukan kami dengan kaum wanita kembali untuk bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman yang disampaikan boleh menguatkan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Segala kuasa iblis roh jahat yang coba-coba mengganggu ibadah kami tolak keluar dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Masih ada sukacita? Haleluya. Malam ini firman Tuhan saya berikan judul, Mengapa Kurang Bersyukur? Ibu-ibu, memang untuk bersyukur itu tidak mudah ya. Apalagi ketika apa yang kita hadapi itu berbalik dari apa yang kita harapkan. Tapi malam hari ini firman Tuhan mau kembali mengingatkan kepada kita semua. Karena Tuhan sangat senang kepada orang yang tahu bersyukur. Bahkan Tuhan memberi pertolongan, mujizat, bahkan kedahsyatannya kepada orang-orang yang tahu mengucap syukur. Kita akan sama-sama membuka ayat mas kita. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 104 ayatnya yang ke-24. Mazmur pasal 104 ayat 24, demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Saudara, ini adalah ungkapan rasa syukur dari pemazmur. Pemazmur berkata, betapa banyak perbuatan-Mu. Mari kita mau hitung kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Bahkan ketika kita melihat ciptaan Tuhan saja seharusnya kita bisa bersyukur. Tuhan kasih matahari, Tuhan kasih udara, Tuhan kasih pemandangan. Ya, kalau kita lihat alam ciptaan Tuhan, sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan itu semua Tuhan siapkan, Tuhan sediakan untuk manusia, untuk saudara dan saya. Tuhan menciptakan segala sesuatunya terlebih dahulu, baru Tuhan ciptakan manusia, supaya manusia itu tinggal menikmati apa yang Tuhan ciptakan. Itu semua baik dan itu untuk dinikmati oleh manusia.
Di dalam ayat ini dikatakan sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan. Kau wanita yang dikasihi Tuhan, sifat seorang anak Tuhan yang rendah hati adalah salah satunya tahu bersyukur. Kalau kita boleh melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala ciptaannya yang di langit, ya, gunung-gunung, bahkan benda-benda langit, itu semua bukan kebetulan. Tapi Tuhan rencanakan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk kebutuhan manusia. Semua yang ada di bumi ini Tuhan ciptakan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dirancangkan Tuhan untuk saudara dan saya. Nah, untuk itu saudara, kalau kita menyadari akan hal itu, maka tidak ada yang kebetulan yang kita lihat di dunia ini. Dunia diciptakan dengan maksud baik. Tuhan adalah arsitek maha dahsyat, ya, yang tidak ada tandingnya dalam merancang, dalam mencipta. Alam semesta, cakrawala diciptakan penuh semarak, penuh keindahan. Dan ketika Tuhan melihat segala ciptaannya itu puas, senang. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 bagian A dikatakan, maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saat Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, segala ciptaannya, Tuhan bilang di dalam Kejadian 1 itu, apa yang Tuhan ciptakan itu baik. Saudara, terlebih saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan saudara dan saya itu segambar dengan Tuhan. Jadi hidup kita kaum wanita ini ada dalam rancangan Tuhan. Hidup setiap manusia ada dalam rancangan Tuhan. Mazmur 104 ini adalah kekaguman dari seorang pemazmur akan karya dan ciptaan Tuhan. Dan seharusnya kita sebagai wanita, kita juga mengagumi segala karya ciptaan Tuhan yang Tuhan siapkan semua adalah untuk kita. Itu bukti bahwa Tuhan sangat peduli, sangat memperhatikan hidup kita. Tuhan yang kita sembah malam ini bukan Allah yang tidak peduli apa yang menjadi masalah kaum wanita. Allah yang kita sembah malam ini bukan Allah yang tidak peduli terhadap penyakit atau bahkan penderitaan yang sedang saudara dan saya hadapi. Ia sangat peduli. Dari penciptaannya saja, saat dia menciptakan semuanya, itu disediakan untuk kita, untuk manusia. Dalam kitab Ayub, coba kita buka di dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan untuk menolong, untuk memberkati, ya, untuk membuat mujizat buat saudara dan saya. Pemazmur Ayub katakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan akan selalu menggenapi rencananya. Apa sih rencana Tuhan buat saudara dan saya? Kita semua tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana masa depan yang penuh harapan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, rencana Tuhan adalah rencana memberi kita damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Tuhan tidak pernah merencanakan masa depan yang tidak baik untuk kita semua. Yang Tuhan rancangkan adalah segala sesuatu yang baik, yang menimbulkan, mendatangkan damai sejahtera. Nah, itulah sebabnya ada banyak alasan bagi kita kaum wanita untuk bersyukur. Kalau kita buka juga di dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 14, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Coba kita renungkan. Kejadian kita ini pun ajaib. Saudara diciptakan sebagai wanita itu pun ajaib. Coba bayangkan, saudara bisa melahirkan,
Ya, saudara bisa memberi ASI kepada anak bayi kita. Itu kan sesuatu yang ajaib. Ada banyak keajaiban yang patut kita syukuri dan kita kagumi. Mazmur 139 ayat 6 dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, kita gak bisa mencapai dengan pikiran kita. Ya, karya-karya Tuhan yang dahsyat luar biasa, keajaiban Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi kalau pada malam hari ini kau wanita ada dalam pergumulan, jangan merasa sendiri, jangan berputus asa, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang ajaib, Allah yang maha dahsyat, Allah yang perbuatannya maha besar dan dahsyat itu mengasihi kaum wanita semua. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Nah, Allah yang ajaib dan maha dahsyat itu yang tidak terselami oleh pikiran kita, yang menciptakan alam semesta dengan penuh semarak yang dahsyat luar biasa itu. Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu kalau malam ini mungkin kaum wanita ada yang merasa sakit, yang mengalami sakit penyakit, baik itu yang terlihat maupun di dalam tubuh yang tak terlihat. Dia tahu. Dia tahu masalahku, dia tahu masalah kaum wanita. Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Luar biasa, bukan dengan cuma-cuma. Roh Kudus diberi untuk menghibur, untuk menguatkan. Itu sebabnya sekalipun kita menemui masalah duka cita yang begitu besar, kita tidak berlarut-larut dalam duka cita, karena kita punya Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Tuhan mendengar doa-doa kita. Kalau malam ini saudara berdoa, Dia mendengar. Karena Dia mengasihi kita. Dia merancangkan masa depan kita yang baik. Itu artinya Dia mau kita diberkati. Dia mau kita selamat. Dia mau kita hidup dalam damai sejahtera. Saat kita berdoa, Dia mendengar. Tuhan selalu mengontrol hidup kita. Lebih dari yang kita pikirkan. Dia kontrol seluruh hidup kita. Tidak satu pun terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Jadi apapun situasi keadaan kaum wanita malam ini, itu tidak pernah akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Sekalipun kaum wanita mengalami masa sulit, Ia memberi kekuatan, Ia memberi kemenangan, karena Ia Allah yang peduli. Dia kontrol hidup kita. Dia melindungi, ya, Dia menjaga. Alkitab pun mencatat, sekalipun banyak tokoh-tokoh Alkitab menghadapi apa yang namanya masalah yang berat atau mungkin sangat berat, rumit, situasi sulit, bahkan menyesakkan, tapi selalu berakhir dengan apa? Berkat. Selalu berakhir dengan apa? Kemenangan. Coba lihat Yusuf. Dari umur 13 tahun sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, mengalami masalah yang berat. Tapi Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan Yusuf. Tuhan selalu perhatikan dan pedulikan Yusuf. Sampai akhirnya kemenangan, berkat. Ya, hari ini pun kita belum selesai, saudara. Kita masih ada dalam rencana Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini belum akhirnya. Karena pada akhirnya Tuhan memberi berkat, kemenangan, sukacita. Sebab itu banggalah kita punya Tuhan yang selalu menjaga, memelihara, melindungi kita siang dan malam. Itulah Allah kita. Itu alasan kita kenapa harus bersyukur. Ayat terakhir saya bacakan dalam Yesaya pasal 57 ayat 18.
Yesaya 57 ayat 18, demikian firman Tuhan. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Saudara, kita harus bangga. Kita punya Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap tetesan air mata. Bukan itu saja, tapi Alkitab jelas menyatakan, tetapi aku akan menyembuhkan. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit jasmani. Jika malam ini saudara sakit, percayalah tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Mau sakit luka dalam, luka batin sekalipun, Tuhan sanggup obat, Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan kesembuhan yang dari Tuhan itu selalu sempurna. Amin, ibu-ibu. Nah, dia juga menuntun. Di dunia ini saudara, kita hidup di zaman yang gelap. Artinya apa? Kejahatan terjadi di mana-mana. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun, kita gak mungkin tersesat. Kita pasti sampai pada tujuan dengan aman. Itu sebab banyak lagu dikarang, Tuhan mari pimpin saya, tuntun langkahku, pegang tanganku. Dan malam ini Tuhan berjanji, bukan hanya menyembuhkan, tetapi dia menuntun hidup kita. Amin. Dan dia juga apa? Memulihkan. Pemulihan Tuhan janjikan. Dan hati ini, malam ini Tuhan sanggup pulihkan kesehatan kita, keuangan kita, ya. Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Itulah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, kaum wanita yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita terus mengucap syukur. Banyak alasan ya untuk kita bersyukur. Karena dalam ucapan syukur kita akan melihat berkat. Kita akan melihat tuntunan Tuhan. Kita akan melihat kesembuhan yang Tuhan beri. Kita akan melihat pemulihan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, saya rindu malam ini kaum wanita semua diberkati Tuhan. Percayalah, di masa-masa pandemi ini, Dia Allah yang terus akan menopang, memelihara bukan hanya pribadi kaum wanita, tapi orang-orang yang ibu-ibu kasihi. Ketika ibu-ibu berdoa, entah itu untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pergumulan apapun, Dia Allah yang mendengar. Karena Dia mengasihi kita semua. Dia menciptakan semua ini, bukti kasihnya kepada kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama tutup dalam doa ibadah kita malam ini. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kepahitan
hari ini. Kami terlalu yakin dan percaya di dalam ucapan syukur Tuhan menyediakan mujizat, berkat, pertolongan, perlindungan, bahkan kesembuhan yang daripada Engkau. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menuntun, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami. Berkati kaum wanita yang sudah mendengar firman malam ini, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Bahkan setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak, semuanya Tuhan memberkati, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang senantiasa bersyukur kepada Engkau, dan Engkau mengalirkan mujizat keajaiban-Mu dalam hidup kami dan di tengah keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa, berkati kaum wanita yang sudah mendengar firman-Mu malam ini, dan biar kami mau akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.